siang semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Kita bersyukur kita sampai di penghujung retret kita ini, dan kita ingin mempersembahkan dalam Ekaristi yang kudus ini buah-buah permenungan dari retret ini. Semoga semuanya kita persembahkan kepada Tuhan dan menjadi kekuatan, harapan dan sukacita serta kegembiraan dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan ini, memuji Tuhan dan semakin memantapkan panggilan kita untuk menjawab panggilan Tuhan sendiri. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Karena itu di awal Ekaristi yang kudus ini, mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan batin kita supaya kita layak dan pantas merayakan misteri keselamatan Allah yang agung dan kudus ini. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus masuk ke bait Allah. Ketika Ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, Ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan pertama tadi berbicara tentang Bileam bin Beor. Dia dipanggil oleh musuh bangsa Israel untuk datang mengutuki orang Israel. Tapi apa yang terjadi dalam perjalanan, dia berjumpa dengan Tuhan, dan itulah yang mengubah. Awalnya ingin mengutuki, dan ketika berjumpa dengan bangsa Israel, bukannya mengutuki tetapi apa? Memberkati. Sehingga kita bisa melihat perjumpaan dengan Tuhan itu membawa transformasi atau perubahan. Kutuk diubah menjadi berkat. Mungkin kita datang dengan motivasi masing-masing, masuk seminari, tetapi di seminari lah kita akan berjumpa dengan kasih Tuhan, dan harapannya semoga kita ditransformasi pada panggilan yang sejati dalam kehidupan ini. Bacaan Injil menampilkan perjumpaan Yesus dengan orang-orang yang mengajukan pertanyaan yang motivasinya tidak baik. Tetapi Yesus kemudian memberikan pertanyaan tantangan untuk memurnikan motivasi itu, dan mengatakan, karya ini yang saya lakukan dari Tuhan atau dari manusia. Jadi
dalam kehidupan ini kita juga dipanggil untuk berani memilih. Karena memilihlah yang menentukan kualitas hidup kita. Di kelas 2 saya sudah sampaikan kemarin, tumbuh menjadi tua itu adalah hukum alam, tetapi pilihan atau menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan. Kalau satu biji gandum tidak jatuh ke tanah, dia tetap tinggal di atas meja dan tetap utuh. Tetapi kalau biji itu jatuh ke tanah akan hancur. Tetapi kemudian dari situlah akan muncul benih-benih baru yang membawa kehidupan. Kalau kita ada dalam zona nyaman, ya mungkin kita terlindungi tetapi tidak akan berkembang, tidak akan menjadi berkat yang banyak. Tetapi kalau kita berani mengambil risiko dalam situasi yang tidak nyaman, disitulah sebenarnya kepribadian diuji, mentalitas dimatangkan, dan motivasi dimurnikan. Saya katakan berkali-kali, yang menjadi kekuatan kita di seminari adalah ibaratnya pisau. Kalau pisau itu diasah-asah terus, maka dia akan menjadi tajam. Tetapi kalau pisau itu tidak diasah, maka dia akan menjadi tumpul. Maka paling tidak ada 4 yang menjadi pilar yang mengasah pisau kita supaya tetap tajam, yaitu membina kepribadian, membina intelektualitas, membina kerohanian, dan membina pastoral, hidup berkomunitas, dan berani juga untuk berbagi dalam kehidupan ini. Saya akan tutup homili singkat ini dengan satu cerita pendek. Cerita ini saya dapatkan dari teman saya ketika kami lulus kuliah dulu di Kentungan. Sebelum kami berpisah-pisah, ada yang kembali ke Makassar, ada yang ke Sumba, ada yang tinggal di Semarang, ada yang ke Jakarta, dan sebagainya. Dia memberikan cerita seperti ini. Konon ada 2 orang sahabat perempuan. Yang satu tinggal di kota Roma, yang satu tinggal di kota Milan. Dan ketika libur musim panas, mereka janjian akan menghabiskan liburan musim panas dengan melintasi padang gurun Afrika. Kalian tahu apa yang ada di padang gurun? Ada pasir, ada pohon atau tidak? Hampir tidak ada. Panas atau dingin? Panas. Dan ketika mereka tiba di padang pasir, mereka mengatakan kita akan melalui perjalanan ini, dan perjalanan ini panjang, dan supaya tidak menjemukan, mari kita bercerita satu sama lain. Akhirnya deal, mereka jalan sampai cerita, mulai dari gosip yang paling murahan sampai masalah yang paling berat, mana agama yang benar di dunia. Teman yang satu A mengatakan agama yang paling benar adalah agama A, alasannya ini bla 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 bla. Teman yang satu mengatakan sorry coy, agama yang paling benar adalah ini, agama B, dia berikan alasannya. Lama-lama mereka berdebat sampai perdebatan itu berubah menjadi debat kusir. Hatinya panas, kata-katanya juga sudah semakin meningkat tensinya. Akhirnya teman yang satu tidak tahan dan dia tempelin teman yang teman yang ditempelin pipinya itu sakit dan kecewa. Lalu apa yang dia lakukan? Dia ambil sebuah ranting, dia tulis di atas pasir, hari ini temanku menampar pipiku, saya sakit dan kecewa. Akibatnya apa? Mereka bombean. Kalian tahu bombean? Tidak aku suka. Diam-diaman melanjutkan perjalanan, dan ternyata apa? Hatinya panas, udara panas, perjalanan itu semakin berat, menjemukan, dan tidak mudah. Dan rupanya sudah lapar, panas, tiba-tiba mereka mendapatkan satu oase. Oase itu semacam telaga di padang gurun. Karena sudah haus, sudah panas, dan oase itu airnya sejuk, dua-duanya melompat ke dalam. Tadi yang menampar pipi itu pintar berenang, dan dia cepat berenang ke samping, ke pinggir, karena ternyata oase itu dalam.
yang tadi ditampar pipinya tidak minta berat dan yang mengap-mengap seperti ikan koi. Temannya dia mengatakan 5 menit saja saya tidak tolong temanku ini, dia akan game over di sini. Tapi dia pikir-pikir, meskipun kami tadi berbeda, bermusuhan, tapi bagaimanapun juga dia adalah temanku. Maka dia berenang ke dalam, dia pegang temannya, dia tarik ke samping, dia dudukkan di atas pinggir, di atas batu. Temannya ditolong setelah dia menghirup udara dengan baik. Dia buka tasnya, dia ambil pisau dari dalam, lalu dia tulis di atas batu karang yang ada di situ, "Hari ini temanku telah menyelamatkan nyawaku." Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Teman yang tadi menampar penasaran, lalu ditanyakan, "Teman, kenapa tadi ketika saya menampar pipimu, kau menulis di atas pasir, tapi ketika aku menyelamatkan nyawamu, kau menuliskannya di atas batu karang?" Temannya menjawab, "Ketika kau menampar pipiku, aku sakit dan kecewa, maka aku menuliskannya di atas pasir dengan harapan angin datang dan menghapus jejaknya supaya tidak membekas lagi dalam diriku. Tetapi ketika engkau menyelamatkan nyawaku, aku melukisnya dengan indah di atas batu karang supaya siapapun yang pernah datang di tempat itu tahu bahwa pernah terjadi peristiwa mulia di tempat itu. Seorang sahabat menyelamatkan sahabatnya." Akhirnya mereka berdua bertatapan dan tersenyum, dan kemudian mereka berpelukan seperti Teletubbies. Cerita ini bisa kita tafsirkan banyak hal, tapi paling tidak bisa mengajari kita. Dalam kehidupan ini kita akan berjumpa dengan banyak hal, pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang menyakitkan, dan kita dipanggil untuk berani menghilangkan hal-hal yang tidak baik supaya hidup ini tidak terbebani. Sebaliknya kita dipanggil untuk mengenang hal-hal yang baik yang bisa meneguhkan, dan itu akan menjadi bekal perjalanan kita melintasi pada gurun kehidupan ini. Kita percaya Tuhan senantiasa menjadikan pelindung bagi kita, dan Dia akan memberikan berkat-Nya dalam perjalanan hidup ini, baik ke dalam hidup ini maupun dalam panggilan kita semua. Semoga perjumpaan dengan Tuhan mengubah sesuatu yang biasa-biasa saja menjadi berkat yang melimpah dalam hidup ini. Semoga demikian, Tuhan memberkati kita. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, pergilah, misa penutupan retret kita sudah selesai.